Akhirnya saya coba melihat lebih dalam lagi, ternyata ada sebuah kuasa yang dengan kecerdasan-kecerdasan yang dihadirkan di dalam ciptaan-ciptaannya, yang kemudian mendorong ini akhirnya menjadi suatu skenario perjalanan hidup manusia. Gitu ya. Yang kemudian saya juga sering bilang kan ke teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu, saya ulang-ulang. Saat ini diciptakan oleh masa lalu. Masa depan diciptakan oleh saat ini. Nah, kalau kita tarik rentang waktunya lebih jauh gitu, lebih panjang, ya kita mungkin bisa berpikir, oh masih ada in between-nya, jaraknya nih antara masa lalu dan sekarang gitu ya. Berarti bisa dong kita memutuskan, memikirkan, punya free will. Iya, tapi kan hidup tidak selalu dilihat dengan rentang yang jauh ini. Pada kenyataannya kita tidak pernah bisa mencapai yang jauh ketika yang dekat tidak dilewati. Ya akhirnya coba kita lihat, kita persempit sampai sepersekian milisecond gitu. Terus gimana kita memutuskan tuh gimana gitu kan? Iya Kak Airi. Nah itu sebenarnya. Iya benar. Ya udah kalau kita nih tahu nih pengetahuan nggak memaksakan keinginan, tiba-tiba yang muncul memaksakan, diterima nggak? Ya terima dong. Mengalir aja. Pikiran itu kayak anak kecil ya Kang Ari. Iya betul. Jadi dia pengennya kepastian aja. Tapi sebenarnya anak kecil tuh lebih bijaksana loh. Anak kecil itu justru ngalir. Contohnya gimana? Misalkan nih anak kecil berantem, sampai mukul lah istilahnya. Tanpa maaf memaafkan, tunggu aja 5 menit, balik lagi. Dia ngalir kan itu di situ. Nggak ada disimpan gitu loh. Tuh dia jahat. Ketika dia melihat musuhnya melakukan kebaikan yang menurut dia itu menyenangkan, dia ikut lagi. Dia ikut lagi, menyatu lagi. Jadi cuman momen yang berlangsung sementara aja. Gitu sebenarnya. Kalau kita paham ini, nah itu enak hidup ini sebenarnya gitu loh. Kita itu terlalu, aduh, ya nggak apa-apa juga sih. Balik lagi kan pada konsep aliran. Ada yang senengnya mikir aja terus. Ya memang alirannya masih begitu dulu, masih butek dulu gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman udah di dalam aliran yang oke, ngikut gitu. Bukan uang itu diusahakan, bukan. Tapi kita masuk kepada aliran uang gitu loh. Kan lebih enak ya. Bukan kita ngejar-ngejar uang gitu. Menerima seutuhnya apakah sama dengan selaras? Betul, setuju. Tapi bukan ini ya, bukan memaksakan ya. Kenapa kita nggak bisa kayak anak kecil aja ya? Ya karena kita udah terpenjara oleh identitas kita. Udah banyak emosi-emosi tuh, emosi itu ngikat gitu loh. Kayak wah, terus gitu tersimpan cerita-ceritanya dengan juga rasa sakit hatinya itu emosi tadi. Makanya perlunya penyaksian tuh untuk melepas itu semua. Balik seperti anak kecil lagi. Anak kecil tidak punya dendam, betul. Main lagi kok mereka. Pemaaf juga ya secara kemampuan kesadaran jiwanya itu memang selalu memaafkan. Karena nggak pernah menyimpan gitu. Betul juga seperti anak kecil tidak melekat dendam, benar. Jiwanya universal kayak anak kecil, malah pikiran perlu sains teknologi. Nah, kita itu berpikir dengan kita, ya balik lagi ya, logika berpikir kita mencari suatu penemuan, mempercanggih kehidupan ini dan segala macamnya, seolah-olah ini akan memberikan peningkatan kenyamanan, keamanan hidup, pada kenyataannya enggak. Karena ada sisi-sisi yang akhirnya justru kita menjadi dirusak oleh kemudahan-kemudahan itu. Nah, ini juga sebenarnya sudah diteliti oleh yang namanya ahli-ahli yang kemudian mencoba bereksperimen dengan menggunakan tikus. Tikus itu dikasih kemudahan terus, setelah 3 bulan yang terjadi apa? Masih bentuknya pertumbuhan populasi tikus. Tapi setelah lebih lanjut, lebih lama lagi, 6 bulan lebih,
Yang terjadi apa? Tikus-tikus itu membuat koloni yang akhirnya mereka saling ingin menguasai, menghancurkan. Gitu kan? Jadi ternyata kenapa Tuhan tidak menghadirkan hidup ini dengan yang baik-baik saja? Karena pun kalau diciptakan yang baik-baik saja, tetap akan menghasilkan kehancuran juga. Jadi ya udah dilengkapi saja, udah nggak apa-apa gitu. Karena kita banyak larut dalam cerita. Nah itu, kenapa kita larut dalam cerita kehidupan, Kak Mul? Karena kita masih banyak emosi yang terpendam. Jadi gampang larut. Lalu kita juga bagian dari cerita itu. Yes, makanya saya coba jelaskan ini semua kepada teman-teman supaya kita itu melihat tuh lebih holistik gitu. Ini apa gitu, hidup itu apa? Ah ya, benar ada cerita. Tapi apakah kita itu cerita itu atau rasa yang merupakan kenyataan yang ada di dalam diri? Lalu kemudian ketika kita sudah tahu bahwa kita adalah rasa, apakah rasa ini hadir dengan sendirinya atau dia diwadahi oleh yang namanya kesadaran? Ya kan, jadi lebih dalam lagi, lebih transenden lagi, lebih transenden lagi. Akhirnya di kesadaran dia gejolak apa namanya? Ya vibrasinya lebih slow gitu loh. Surabaya, mantap Kak Henry. Terima kasih sudah hadir. Bagian dari cerita namun bukan sebagai aktornya. Ya betul. Semua itu kita lingkupi ya Om ya. Kita lingkupi semuanya. As a kesadaran gitu. Sebagai kesadaran kita lingkupi itu semuanya. Makanya tadi saya bilang orang yang berkesadaran itu tidak meniadakan bagian-bagian yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan dihadirkan ke diri kita khususnya karena kita punya dunia subjektif kan ya. Artinya masing-masing orang dunia beda-beda gitu loh. Sesuai dengan apa pemaknaan yang dia hadirkan dalam dirinya di pikirannya dia. Nah, nanti begitu kita hadir sebagai cerita, ya izinkan hadir sebagai cerita. Aktor, ya kita jadi aktor. Tapi kemudian ada sisi-sisi di mana nanti yang muncul ada yang keluar dari cerita, ya itu juga. Jadi poin utamanya izinkan kesadaran ini mengalami secara utuh apapun juga yang dihadirkan di sini saat ini sekarang. Izinkan. Alami. Aktor. Jangan begitu jadi aktor karena kita lihat kita bukan aktor, kita wah salah nih. Alami dulu. Itu. Maksudnya mengalir saja kesadaran itu mengikuti kehadiran. Iya betul. Betul, izinkan. Karena memang gak ada yang salah dengan itu semua. Masa ada yang salah dengan ciptaan Tuhan yang maha tahu, maha sempurna? Kan enggak, gak ada yang salah. Kalau kita nonton nih film ya, ada penjahat di situ. Ya di film ya terlihat jahat. Tapi secara cerita, itu kan bagian dari kekayaan cerita hidup gitu. Cerita film gitu kan. Apa hidup kayak film? Iya kayak film. Kayak film. Makanya kesadaran ini nanti yang mewadahi skenarionya gitu loh. Yang nanti dia akan menghadirkan melalui ruh, yang nanti juga muncul ke jiwa dan akhirnya muncul ke fisik, dimensi fisik ya. Itu aja alirannya terus. Yang didorong apa nih? Didorong apa gitu. Dikasih layer apa. Semua terjadi secara sempurna gitu. Prosesnya itu sempurna banget lah udah. Yang di dalam diri sempurna, yang di luar diri sempurna. Semua jadi sempurna akhirnya. Akhirnya itulah mewujud yang namanya kesempurnaan gitu kan. Itulah Tuhan itu sendiri. Berarti cerita drama itu bawa senyum ya Bang? Iya, kalau pengen senyum ya senyum, kalau enggak ya jangan dipaksain. Kalau senyum juga disadari bahwa kita lagi senyum-senyum. Berarti ada kesadaran yang sedang hadir membawa senyum tadi gitu. Begitu. Kak Fendeli, kalau kita kata Kang Abu jadi manusia ruang. Betul, jadi manusia ruang. Cuman coba dijelasin gitu, paham nggak apa yang dikatakan oleh Kang Abu jadi manusia ruang? Ya kan? Jadi kalau saya bilang tadi, ketika kita dengan perspektif apa namanya ruang bioskop, ya ruang bioskop, di situ ada yang namanya proyektor, ada namanya layar, ada namanya gambar gitu kan.
Nah, itu semua itu diwadahi oleh ruang. Ya kita harus memahami sistem ini dulu gitu loh. Ketika kita sudah memahami bahwa ada sistem yang menghasilkan suatu gambar, akhirnya kita memiliki suatu kebijaksanaan untuk mau mengalami sebagaimana adanya, karena ini cuman kaitannya sebuah perjalanan yang sedang dihadirkan. Nah, kita akhirnya jadi meruangi itu semua. Makanya jiwa itu sebenarnya dihadirkan di dalam kehidupan ini agar dia memiliki sifat yang bijaksana. Sifat bijaksana itu yang mampu meruangi, ya, yang mampu mewadahi apapun juga bentukannya. Sehingga kemudian ada aliran yang namanya sifat asma di ruh, gitu dialirkan kepada jiwa, jiwa jadi memiliki asma dan sifat, tapi ditutupi kemudian oleh fisik. Nah, terakhir yang saya coba gali, kenapa harus jiwa di sini yang berperan gitu loh? Karena ya kembali lagi, kalau fisik itu ketika kita mati ya habis, selesai, dia kembali ke tanah. Secara ruh dia juga udah nggak apa namanya, udah tahu jalan pulang juga gitu. Nah, jiwa ini yang banyak tersesat, terjebak oleh pemaknaan tadi gitu loh, kesadarannya tertutupi. Makanya dia perlu dibersihkan agar dia juga bisa menyatu lagi kepada ruang tadi gitu loh. Jiwa nggak merasa dirinya terpisah. Nah, kebanyakan jiwa ketika dia tidak terbuka, ya masih dikuasai atau ditutupi oleh identitas, oleh emosi, dia itu merasa saya tuh mau kembali kepada Tuhan. Dia memaknai Tuhan sebagai kondisi yang terpisah dari dirinya. Tuhan itu dilihat yang baik-baik saja. Tuhan tuh dilihat sebagai yang indah, yang cahaya. Begitu ada kegelapan, Tuhan gak hadir di sini. Itulah pemahaman yang mempersempit akhirnya ya. Tapi kalau kita sudah terbuka, tidak ditutupi oleh identitas, jiwa tuh udah tahu, oh saya juga udah kembali. Saya itu nggak pernah kemana-mana. Saya tuh ada di dia juga gitu, di diri Tuhan juga, gitu. Di ketuhanan juga, ada di kesadaran. Begitu. Bisa paham ya? Kurang lebihnya ya. Ya ini memang mudah-mudahan sederhana. Coba teman-teman kalau ngerti, saya pengen denger lah. Ini punten ya. Jadi saya kayak niru-niru orang yang suka minta teman-teman komen ya. Tapi bukan sebagai reward buat saya. Dalam arti saya pengen tahu aja ya. Gak harus banyak juga yang komentar kalau nggak mau gitu ya. Dari apa yang saya sajikan, teman-teman bisa ngerti nggak sih gitu? Karena bisa jadi saya itu kebablasan gitu ngejelasinnya gitu. Buat saya gampang, sederhana, tapi buat teman-teman tuh kayak apa sih lu ngomong apa gitu. Paham ya? Terima kasih Kak ini. Siapa lagi, mungkin ada lagi yang lain. Kampi tadi udah paham. Mantap. Oke. Mungkin yang lain boleh komen-komen juga. Paham ya Kak Susana? Alhamdulillah. Kak Nikmah ngerti. Alhamdulillah. Senang saya. Banyak yang ngerti, banyak yang pahamnya. Ya, alhamdulillah. Mantap. Keren teman-teman. Aduh, karena saya ya banyak teman-teman juga bilang, aduh Kang ini bahasanya terlalu filosofi gitu. Aduh masa sih gitu kan, dalam arti saya enggak kok, kayaknya saya coba sederhanakan aja. Cuman ya sesederhana-sederhananya mentoknya saya di situ gitu loh. Iya sih, alhamdulillah paham ya, kosong. Mantap. Kak Cahaya terima kasih paham. Waduh mantap. Sambil rilis ya, mantap, alhamdulillah. Ya itu teman-teman. Bagi yang belum paham juga ya nggak apa-apa. Semua ada rezekinya masing-masing gitu ya. Jalan Tuhan, aku lihat live akan. Iya, insya Allah. Semua juga jalan Tuhan, nggak ada yang bukan jalan Tuhan sih. Kalau kita lihat dari perspektif yang tadi, yang secara holistik tadi. Semua hanyalah dia dengan berbagai cerita. Yes, mantap. Oke, Kak Henry tadi udah yang mudah ditangkap, mantap, alhamdulillah. Aduh, senang sekali dengarnya manusia ruang yang belum paham. Oh, manusia ruang yang belum paham ya Kak Mas Diana. Jadi ya begini Kak Mas Diana, yang namanya ruang kan sesuatu yang mampu untuk mewadahi ya. Ya, mampu untuk mewadahi sesuatu yang terhadirkan. Kita itu kan secara keberadaan sebenarnya cuma ada di saat ini aja.
Gak pernah ada di masa lalu dan di masa depan. Masa lalu pun sudah jadi saat ini sekarang. Masa depan pun terhadirkannya melalui saat ini dulu gitu kan. Ya, lalu apa yang terjadi di saat ini itu bermacam-macam nantinya. Ya, seperti misalkan ada kesedihan, ketakutan, di mana itu ekspresi-ekspresi jiwa yang ya tanpa kita sadari ternyata itu adalah sebuah sistem yang sudah sempurna menghadirkan itu sebagai sebuah pengalaman jiwa di dalam kehidupan gitu. Itu akhirnya semua itu kan terhadirkan, tadi saya bilang sistem yang sudah sempurna itu dihadirkan melalui rentetan banyak ciptaan Tuhan, mulai yang lebih lembut itu ruh, kemudian ada jiwa, kemudian ada yang namanya fisik. Ini semua saling berinteraksi nih, berkolaborasi. Di jiwa manusia itu munculnya sebagai emosi lah, ada pikiran, perasaan, sama emosi itu nyatanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah paham tentang bahwa semua ini terjadi secara sistematis dan sudah sempurna, maka kita akan mampu untuk mewadahi ini semua dalam pemahaman kita punya kebijaksanaan untuk membiarkan apapun juga yang memang terhadirkan di sini saat ini sebagai sebuah kebenaran. Ya, tidak ada yang salah, sudah sempurna. Sudah menjadi suatu penyatuan dengan Tuhan. Nah, itu yang namanya menjadi manusia ruang. Oke, mantap nih, banyak teman-teman yang udah pada ngerti. Alhamdulillah. Paham, prakteknya kadang-kadang harus sabar, ya betul. Karena balik lagi ya tentang emosi-emosi ini yang seringkali kita tidak waspadai kehadirannya, jadi membuat kita hanyut. Jadi memang cuma perlu jam terbang aja sih untuk jadi penyaksi. Terus aja gitu, jangan terlalu bertarget lah gitu, ngalamin aja. Kalau bertarget juga sadari aja, apa-apa. Paham? Oke. Sekarang saat ini di sini betul, Kak Iskandar. Waalaikumsalam. Kita sebagai penyaksi lah punya diri, yes betul. Sama-sama. Ya mungkin teman-teman nanti kalau ada keluarganya, tetangganya yang mungkin dirasa perlu untuk mendapatkan pengetahuan ini, ya boleh disuggest aja gitu loh. Kalau teman-teman nggak bisa nyeritain, ya mungkin saya nanti yang bagian cerita. Maaf ya karena belum terlalu paham, mau tanya nih. Oke, beda kesadaran dengan jiwa. Kesadaran itu justru yang melandasi kehadiran jiwa. Kesadaran itu kan yang mampu menghadirkan kondisi sadar. Ya. Sadar itu yang akhirnya tahu gitu, oh ada emosi, oh ada perasaan, oh ada pikiran. Ya. Jadi jiwa itu istilahnya gini, anggaplah jiwa itu suatu CPU, ya, yang dia bisa diinstal gitu ya. Lalu kemudian diinstal oleh ruh dengan yang namanya kesadaran ruh, ceklek gitu. Dia bisa kemudian mendapatkan kemampuan untuk menganalisa. Nah, kesadaran ruh yang udah menjadi kesadaran jiwa, nanti kesadaran jiwa mengalirkan kepada kesadaran fisik dalam bentuk pikiran misalkan di sini. Itu kan. Nah, kesadaran jiwa ini kemudian dia menangkap dalam bentuk informasi baru nih, hasil pemaknaan munculnya dalam bentuk emosi dan juga ada perasaan. Nah, perasaan ini tanpa adanya kesadaran yang mengawali kehadirannya itu, dimana tadi kan kesadaran ruh masuk ke kesadaran jiwa, kesadaran jiwa menghidupi kesadaran fisik. Tanpa adanya aliran kesadaran dari ruh ke jiwa-jiwa ke fisik, maka tidak akan ada input informasi dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi tadi. Artinya si jiwa itu juga nggak akan bisa hidup di situ. Begitu. Thanks juga Kak Vanelli.
Sadar itu apakah diri kita yang otentik. Nah, betul. Jadi, nah di situ nanti ada keautentikan. Jadi, menurut kesadaran kan apanya istilah blueprintnya istilahnya secara hukumnya. Tapi nanti kesadaran itu ada kualitas yang mampu menangkap rasa, ada yang kemudian dalam bentuk ceritanya gitu. Nanti ada cerita, ada dorongan, ada rasa. Nih agak terlalu complicated sih sebenarnya. Karena ini saya coba kontemplasi ini sambil ngobrol gitu. Jadi intinya semua kehidupan itu diwadahi oleh yang namanya kesadaran lah, kurang lebih gitu ya. Ada ceritanya gitu loh, ada apa namanya, ceritanya itu bukan hanya terjadi saat ini gitu. Dari awal sampai akhir tuh kesadaran tuh sudah mewadahi ceritanya. Terus apa yang terjadi di cerita itu, ada yang namanya bentukan peristiwa, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya emosi. Nah itu semua dialirkan oleh yang namanya kesadaran tadi. Mulai dari level yang ruh tadi, ruh kepada jiwa, jiwa kepada fisik. Nah itu sebenarnya mengizinkan hadir, bahkan mengizinkan hilang. Ya betul. Semua mengalir aja. Kalau sudah satu frekuensi cepat memahaminya, ya amin, insya Allah begitu, benar. Kesadaran merasakan, menyaksikan apapun disajikan. Iya, dia punya kualitas untuk bisa menampung itu gitu loh. Jadi kesadaran itu wadah sebenarnya, wadah, tapi yang disebut mungkin ruang kosong tapi isi gitu loh. Isinya tuh punya kualitas istilahnya. Kosong dia, gak bisa kita tunjuk. Ini ruangnya, gak bisa. Kosong tapi punya kualitas. Sama-sama Kak Anci Permatasari, paham sekarang, mantap. Jadi diri kita sebenarnya adalah penyaksi yang tidak ada wujudnya ya. Betul. Penyaksian si kesadaran itu gitu. Makanya kalau ditanya di ruang bioskop itu, penontonnya siapa? Ya ruangan itu sendiri sebenarnya penontonnya. Oke, Kak Niknok, mantap. Oke, itu teman-teman ya. Jadi bagi saya ini sesuatu yang membuat saya jadi bisa melihat lebih clear lagi gitu loh. Gak lagi sibuk dengan menentukan. Kalaupun mau menentukan ya saya juga tidak keberatan gitu. Tapi apakah saya harus terus-menerus menekan diri kesadaran saya dengan cerita-cerita sehingga membuat secara sistem itu kesadaran yang lebih halus dalam bentuk intuisi tidak mampu untuk hadir? Itu kan membuat diri saya akhirnya terjebak gitu dalam kesulitan nantinya. Yang kebanyakan belakangan ini kalau teman-teman perhatikan, banyak yang masih menghadirkan pengetahuan dengan pemahaman seperti itu. Pengennya kontrol terus, semua kontrol. Sekarang gimana ya teman-teman, coba dirasakan sendiri. Ketika dari awal kita berusaha mengkondisikan, mengarahkan, mendapatkan, tiba-tiba nggak dapat di ujung, kecewa. Tapi kemudian kayak dijejerin gitu sama obat, la haula, udah la haula aja, udah la haula, terima aja. Ini bukan rezeki kita. Nah gimana? Secara emosi udah bertumpuk di sini, di ujung disuruh lepas. Itu bukan rezeki kita. Sabar saja, terima aja ini sebagai pendidikan dari Tuhan. Gak bisa. Akhirnya yang muncul pikiran lagi, berusaha neken gitu loh. Gimana gak stres coba hidup kayak gitu? Ya itu makanya saya bilang hati-hati dengan teknik gitu loh, dengan sikap-sikap pengkondisian. Teknik itu kan pengkondisian ya, bukan berarti teknik ini salah, bukan. Tapi kalau salah pakai, ibaratnya gini lah, anggap teknik itu adalah pisau. Kalau kita gak ngerti makainya, bukan jadi manfaat, bukan malah jadi mudarat gitu. Kesadaran bagi saya level paling tinggi di atas kesabaran. Betul, kesadaran itu meliputi misalnya, alhamdulillah aku merasa lebih enteng. Alhamdulillah kan hikmah. Jangan ada pada diri kita rasa keakuan ya walaupun keakuan itu nanti ya tinggal
diterima aja ya, karena bagaimanapun juga ya apa yang terhadirkan di diri kita itu bagian dari rencana Tuhan dalam rangka memberikan petunjuk bagi jiwanya untuk bisa kembali kepadanya. Begitu. Pak dosen, cara mengasah intuisi. Oke, cara mengasah intuisi itu ya sesederhana coba bersihkan jiwa. Otomatis dengan kita menjadi penyaksi, kita harus membersihkan jiwa. Ketika jiwanya bersih, dia ibaratnya langsung terkonek dengan sumber informasinya ya. Jadi sebenarnya setiap saat itu kita berintuisi, cuman ada yang tersadari, ada yang tidak, itu aja. Makan itu juga butuh intuisi ya. Cuman kita kebanyakan memaknai intuisi itu dalam rangka mendapatkan kenyamanan gitu. Padahal intuisi sesederhana dimaknai sebagai kesadaran, itu aja. Makanya rasa yang timbul diungkap jujur dulu, ya betul, diterima, diilmui, diterima, benar. Jadi perlu modal yang namanya kejujuran dan keberanian. Kalau kita belajar kesadaran masih sering bohong, ya udah aja sih. Dalam arti ya mungkin nanti bentuk perjalanannya jadi lebih muter-muter aja, gak apa-apa juga sebenarnya. Kesadaranku nggak selaras dengan aliran yang melintas, gimana ya Bang ya? Ya emosinya di manage dulu ya, diterima dulu, dirasakan secara utuh, disaksikan, supaya nanti kita itu bisa menerima bukan dengan cara memaksa diri menerima, tapi sudah ada keterbukaan jiwa. Sama-sama Kak Rafiul. Jujur ke diri bukan ke orang. Yes, karena kalau nggak bisa jujur ke diri, kita nggak akan bisa jujur ke orang lain. Ya, kebanyakan banyak yang gagal di situ sebenarnya nggak mau jujur. Ya, karena merasa menderita kan. Wah, saya menderita nih, akhirnya padahal saya bohong aja lah supaya saya gitu. Bohongnya gimana? Afirmasi gitu kan. Ada atau hipnoterapi. Boleh juga itu, bisa, bukan boleh, artinya bisa juga pakai hipnoterapi. Membohongi diri sendiri gitu. Kamu sudah dalam kesempurnaan, kamu bahagia, kamu sehat, kamu apa itu ya. Tapi hipno itu bukan totally wrong gitu, bukan, tapi itu ada tempatnya kapan itu perlu dihadirkan ya. Harapannya tidak bypass. Istilah gini, kalau tadi kesadaran adalah pisau, kita belum benar-benar menyadari mana bagian tajam dari pisau itu, bagaimana pemanfaatannya, gimana. Kita langsung seenaknya aja, oh oke, udah tahu, pokoknya gini aja, pokoknya di sini bisa buat garis-garis. Ternyata begitu salah ngarahinnya, kena tangan kita gitu. Karena terlalu tergesa-gesa itu mengerjakannya. Tahan dan pikirkan, lalu doa sesuai dengan kamu mau. Yes, boleh juga seperti itu. Mantap ya. Padahal kita diminta mengakui apa yang dirasakan, kemudian jadi penyaksi. Betul, tapi kebanyakan kita ya beda karena emosi itu masih banyak terpendam, akhirnya membuat pikiran itu gak mau ngelepas. Jadi bisa kita lihat ya gejala-gejala orang yang punya banyak pendaman emosi, dia itu masih kuat dengan ini sih, dengan pengkondisian gitu ya. Masih kuat dengan pengkondisiannya. Karena kalau udah nggak tidak lagi sibuk mengkondisikan, dalam arti dia sudah di dalam suatu kesadaran mengalir, pasti dia juga nggak sibuk dengan teknik-teknik itu. Karena semua teknik itu sebenarnya bisa terjadi dengan sendirinya, dengan kualitas jiwa yang sudah fitrah. Kalau semuanya pengen kontrol, ya besar kemungkinan sih pendaman emosinya masih ada, masih menguasai, kalau mungkin bahasa begitu ya, menguasai jiwa orang itu gitu. Nah ini yang ya nggak apa-apa juga, kembali ya nggak apa-apa, itu baik-baik juga, semua jadi bagian dari proses. Ini kan cuma insight ya, insight dalam arti gini, nggak perlu kita terus tegas tentang dengan nilai benar salah baik buruk ya, nggak perlu seperti itu. Tapi kan kita coba melihat suatu rentetan peristiwa di mana ada sistem-sistem yang nanti akan menggambarkan gitu ya, ini kenapa, itu begini kenapa dia semakin menguasai secara teknik yang harus begini.
sebelum secara jiwa kita itu mampu untuk berserah diri gitu loh. Jadi kita mau urus jiwa berserah diri ini dulu atau kita pakai teknik-teknik dulu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti. Itu yang beda nanti. Dan selama masih dipelihara emosi yang frekuensinya rendah, pasti nanti sikap-sikap pembelajaran spiritual, kesadaran itu juga selalu disisipi oleh ego-ego yang menguasai jiwanya gitu. Oh, saya pengen lebih hebat, saya ingin bisa menguasai, saya ingin jadi bijaksana gitu, nggak menilai orang segala macam. Tapi pasti di dalamnya masih ganjel di situ, karena bukan suatu aliran kefitrahan jiwa yang sudah mau untuk membuka, melepas gitu. Melepasnya masih diusahakan. Benar tuh, ada kesombongan. Benar seperti itu. Jadi ini sih buat insight aja ya, kembali, bukan untuk menilai menghakimi orang lain, bukan, insight aja. Dan itu pun bisa terjadi di diri saya, ya, bisa terjadi di diri saya, bisa juga. Tapi ya ini biar kita semua sama-sama paham aja, ada cerita kehidupan seperti itu. Iya, sisi dirinya masih habis di situ tuh, muncul tuh. Saya pengen, udah, ini kamu nih yang salah nih, gini, udahlah, kenapa harus pikirin gitu. Kamu kan harusnya punya kedaulatan terhadap diri kamu sendiri, kamu harusnya bisa gini, ya terus aja diarahin gitu, controlling, bilang, coba kamu lihat dulu, hidup ini bukankah ini sebuah kesempurnaan, coba dijelaskan dulu tuh kesempurnaannya gimana, ya. Jadi ketika kita kemudian mengarahkan orang itu untuk melepasnya bukan dengan menekan, gitu kan. Ya itu kan jadi beda intinya. Kalau kita di awal aja udah tampil sebagai yang halus tadi, ego yang halus tadi, semakin lama semakin tenggelam kita tanpa kita sadari. Semakin bergerak semakin kesedot tuh quicksand, ya. Melepas dengan menerima, betul. Karena larut dalam cerita, betul sekali ini. Merasa bahwa ini bukan cerita, ini adalah sesuatu yang esensi, padahal ya cerita juga. Dia terkelabui oleh prasangkanya bahwa saya hadir dengan sikap-sikap yang dimaknai sebagai sikap spiritual, ujung-ujungnya saya tenggelam, gitu. Apa ini? Kok begini ya, gitu. Akhirnya ya dari apa yang kita lakukan biasanya, kemudian kepleset juga melakukan kesalahan. Kalau ditumpuk lama-lama yang kasar jadi tumbuh, betul, pasti. Kan kayak kita nanam biji, lama-lama juga tumbuh akar, tumbuh batang gitu. Tumbuh yang lebih kokoh lagi, akhirnya nggak mau disenggol gitu. Nggak bisa senggol, nggak bisa. Gitu. Itu Mario. Oke, pas udah azan subuh ya teman-teman ya. Terima kasih banyak semua yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan aliran pengetahuan ini yang mana juga saya nggak menentukan apa yang perlu saya sajikan kepada teman-teman. Saya hanya menyediakan diri saya untuk perjalanan oleh Tuhan, mengalirkan dengan pertanyaan teman-teman yang berikan ke live saya ini. Ya ini semua ya Tuhan yang hadir gitu ya. Jadi ya apapun juga lihatlah sebagai kebenaran. Terutamanya kalau masih tidak bisa, cobalah disaksikan emosi-emosi yang tersadari di diri kita. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan untuk bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat siang. Sampai ketemu lagi besok insyaallah. Bye-bye semuanya. Happy ini dengerin teman-teman pada bisa mengerti. Alhamdulillah. Semua karena Tuhan. Terima kasih juga Bang Yan.